Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema Natal yang diangkat oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024 adalah Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang didasarkan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Saudaraku, ada apa dengan Bethlehem sehingga kita diajak untuk pergi ke sana? Bethlehem adalah sebuah kota di tepi barat Palestina yang terletak sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Kota ini terletak di daerah perbukitan Yehuda yang awalnya dinamai Efrata. Daerah ini juga dinamai Bethlehem Efrata, Bethlehem Yehuda, dan kota Daud. Bethlehem adalah tempat kelahiran Raja Daud dan tempat ia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Di kota inilah dinubuatkan oleh para nabi kelahiran Mesias. Karena itu dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang keempat dan Matius 2 ayat yang ke-1 diceritakan bahwa Yesus Kristus yang mereka beritakan sebagai Sang Mesias dilahirkan di Bethlehem. Meskipun ia kemudian dibesarkan di Nazaret, Galilea, sehingga kota ini menjadi simbol keagungan dan saksi bisu dari kelahiran Sang Mesias yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Saudaraku, berita tentang kelahiran Sang Mesias ini pertama-tama disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Pada waktu itu, mereka sedang menjaga kawanan ternak mereka di pinggiran Bethlehem. Para gembala ini adalah sekelompok orang yang dianggap najis karena pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu setiap hari mereka bersentuhan dengan domba yang kotor dan bau, kotoran hewan dan serangga yang ada di sekitarnya. Secara sosial mereka adalah orang yang terpinggirkan dan seringkali dipandang dengan kecurigaan. Karena mereka dapat masuk ke tanah orang lain tanpa izin membawa domba-domba mereka. Tetapi di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang istimewa yang dijadikan sebagai saksi pertama dari kelahiran Sang Mesias. Saudaraku, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, ia berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Hal ini menyatakan bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi sudah digenapi. Sang juru selamat yang telah lama dinantikan kini telah lahir. Berita sukacita malaikat itu disambut dengan pujian bala tentara sorga yang meninggikan Allah dan menyatakan damai di bumi. Mendengar kabar itu, para gembala pun bersepakat untuk pergi ke Bethlehem. Mereka ingin melihat dan berjumpa dengan Sang Mesias. Keberangkatan para gembala menunjukkan kepercayaan mereka kepada firman Tuhan yang disampaikan malaikatnya. Hal ini terlihat dari antusias, semangat, dan sukacita untuk segera pergi ke Bethlehem tanpa dipaksa dan tanpa menunda. Mereka sejenak meninggalkan domba-domba mereka tanpa khawatir dan takut akan keadaan hewan-hewan itu ketika ditinggalkan. Karena prioritas mereka adalah berjumpa dengan Sang Mesias. Selain itu, para gembala juga meyakini janji firman Tuhan dengan kedatangan Sang Mesias, bahwa ia akan mengembalikan atau memulihkan kerajaan Daud. Ia akan menjadi pemimpin yang membawa dalam kedamaian, kesejahteraan, dan penuh kelimpahan, sehingga keadilan dan keamanan dirasakan oleh masyarakat. Ia juga akan menjadi pembebas bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah yang menjadi pengharapan mereka. Saudaraku, para gembala itu benar-benar berjumpa dan melihat Sang Mesias yang sudah lahir. Ini menjadi bukti kehadiran Allah yang nyata dalam dunia ini, bahwa ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Perjumpaan ini sekaligus menjadi kesempatan berharga bagi para gembala untuk melihat Sang Mesias secara langsung yang semakin menguatkan iman mereka. Perjumpaan itu juga membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup para gembala. Mereka yang semula adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, kemudian menjadi saksi yang menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Mesias. Kesaksian mereka menjadi berita besar yang menjadi anugerah bagi dunia. Hal ini membuat mereka bersukacita dan kembali pada kesehariannya dengan penuh sukacita dan memuliakan Allah. Saudaraku, dari uraian cerita firman Tuhan ini, kita dapat merenungkan beberapa hal dalam rangka kita memaknai Natal tahun ini. Yang pertama, ajakan para gembala untuk pergi ke Betlehem mengingatkan bahwa kita perlu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Mesias yang membawa keselamatan bagi kita. Kelahirannya sudah lama dinubuatkan dan dinantikan. Kedatangannya membawa sukacita bagi sekalian orang percaya. Dia akan mendengar setiap doa yang kita naikkan, menolong di setiap pergumulan, menyertai di setiap perjalanan, menjaga di segala keadaan, dan memberi apa yang kita perlukan. Sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita datang dan mendekat kepadanya, seperti ajakan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu, sehingga Dialah tujuan dan prioritas iman kita. Yang kedua, setiap kesempatan hidup adalah kesempatan yang berharga untuk dipergunakan dengan baik. Karena itu marilah kita mempergunakan waktu sekarang untuk datang dan selalu dekat kepada Tuhan. Seperti para gembala yang dengan antusias dan semangat serta tidak menunda kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab perjumpaan itu akan mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi setiap orang percaya. Karena itu marilah kita menjumpai Dia dalam doa dan ibadah kita, dalam keyakinan iman kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam ketaatan dan kesungguhan kita melakukan perintah-Nya. Yang ketiga, ajakan ke Betlehem bukan berarti kita harus pergi berziarah ke Betlehem di Palestina yang menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kita diajak untuk menjadikan hati dan hidup kita sebagai Betlehem baru yang menyimbolkan keagungan dan kemuliaan Tuhan dengan kelayakan dan kepantasan kita di hadapannya, dengan menjadikan diri kita pribadi yang berkenan di hadapannya sehingga Tuhan Yesus mau tinggal di dalamnya. Marilah kita memperbaharui diri dan menjadi saksi dari kasih dan kuasa-Nya dengan menjadi berkat bagi sesama dan menguatkan yang berbeban dan putus asa, menghadirkan kehangatan kasih-Nya dimanapun kita berada dan menjadi alat di tangan-Nya untuk melakukan kebaikan, keadilan, dan solidaritas kebersamaan, sekalipun di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dengan seluruh hidup kita. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.